Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Ini seru nih ya. Kali ini Pak SBY dan Ibu Mega yang sepertinya terseret-seret ya dari komentar beberapa netizen menjadi berang gitu ya. Ya, terseret apa? Nah, terseret dengan kasus tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kan ada beberapa diskusi ya yang menyatakan misalnya ada partai biru di belakang dalang tuduhan kasus ini ijazah Pak Jokowi. Kemudian ada juga partai merah katanya. Nanti kita lihat salah satunya nih ya. Nah, oleh karena itu Pak SBY dan Ibu Mega berang. Mau dituntut nih. Oke lah, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu nih ya. Ini masih ada hubungannya yang ujung-ujungnya ke sana nih. Kita lihat dulu ini satu nih ya. Ini masih berhubungan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ini mantap nih. Jadi begini, kita tahu kan, gelar perkara khusus sudah selesai dilakukan. Pihak Egy Sujana yang diwakili oleh pengacaranya menyatakan itu asli, sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan kesel gitu ya. Kok nggak kompak? Kira-kira gitu. Nah, sehabis gelar perkara khusus itu, pihak kepolisian tetap menyatakan ijazah Jokowi asli, dan satu-satunya cara karena tetap saja Roy Suryo CS tidak mau terima, ya harus dibuktikan di pengadilan dong. Iyalah. Jadi sebentar lagi dugaan saya dalam bulan Januari ini pun akan mulai persidangannya. By the way, lupa saya ya. Saya mau mengucapkan dulu nih ya, selamat tahun baru 2026. Sukses selalu buat kita semua. Oke? Nah, sini kita lihat berita dari merdeka.com. Dikatakan gebrakan Jokowi bahwa dia siap hadiri sidang. Siap bawa ijazah UGM. Waduh. Mantap nih ya. Nah, dikatakan Jokowi siap tunjukkan ijazah di pengadilan. Roy Panci ketakutan. Dia bilang pengadilan bukan tempatnya. Lah habis di mana? Di mana? Ya harus pengadilan lah. Sudah uji perkara, bukan uji perkara khusus ya, gelar perkara khusus lu nggak terima. Ya satu-satunya cara harus melalui pengadilan. Ya. Nah, dikatakan bahwa Roy menyambut baik apabila Jokowi berniat menunjukkan ijazah aslinya. Tapi Roy mengatakan pengadilan bukanlah tempat untuk menguji apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Abis di mana? Lu mau minta uji forensik lagi sama kayak Lisa Mariana yang sudah tes DNA dinyatakan itu bukan anaknya Ridwan Kamil, mau minta lagi uji DNA di Singapura. Nah, di sini sepertinya Roy Suryo ketakutan. Ya, malah bilang itu bukan tempatnya, dalam hal ini pengadilan. Kalau demikian artinya lu nggak percaya dong sama penyidik, ya. Jadi katanya pengadilan untuk menguji tuntutan, ya. Karena dia merasa difitnah dan pencemaran nama baik. Jadi secara hukum pembuktian ijazahnya bukan di situ. Jadi kalau bukan di pengadilan, bagaimana menguji tuntutan Jokowi bahwa dia difitnah dan dicemarkan nama baiknya? Itu otak gitu ya, ketutupan panci sepertinya tuh ya. Jadi begitu komentarnya. Astaga. Jadi Roy Suryo di sini ya bilang lagi, dia tolak rencana Jokowi perlihatkan ijazah di pengadilan.
Pengadilan bukan tempat membuktikan. Takut banget ya. Takut banget ya. Aduh. Nah, kita lihat nanti ya. Menurut Roy bahwa ijazah Jokowi sudah disita oleh Polda Metro Jaya, betul, ya kan sudah ditunjukkan. Di situ pun dia bilang sudah dimodifikasi, berarti dia menuduh penyidik dong. Dia bilang kan ada dimodifikasi, astaga. Nah, oleh karena itu, Roy Suryo CS didesak segera dibui. Kenapa? Karena tim hukum Merah Putih sebut para tersangka seolah melecehkan penyidik. Lah iyalah, Roy Suryo bilang apa? Itu sepertinya ijazah yang diperlihatkan dimodifikasi, kan sudah pernah saya bahas ya. Iyalah, dia bilang ada modifikasi. Kalau bilang modifikasi sekarang berarti menuduh pihak kepolisian ya. Jadi segeralah dilakukan penahanan ya. Jadi kita lihat di sini kalau seorang tidak ditahan ya kan karena hal seperti ini terkesan polisi ini gimana ya, tidak serius atau takut atau apa gitu. Oke deh, nanti kita lihat nih ya. Nah, ini menarik juga. Pak Mahfud MD bilang kasus Jokowi bakal digoreng sampai 2035. Kok sepertinya dia senang ya kalau digoreng sampai 10 tahun lagi. Mungkin supaya dia tetap bisa maju sebagai cawapres kali ya, nggak tahu juga ya. Ini katanya analisa dia dan Effendi Ghazali. Nggak ngerti saya. Tahun ini juga selesai itu kasus. Kalau dinyatakan ijazahnya sah, asli, dan Roy Panci dan kawan-kawan masuk penjara, selesai. Siapa lagi yang mau nuduh? Siapa lagi mau nuduh? Ada yang berani bilang lagi itu palsu, masuk pengadilan lagi, selesailah. Dari mana bisa bilang sampai 2035? Bingung saya. Nah, ini Rismon, dia cari mainan baru. Dia sudah yakin rasanya bakal masuk penjara lah ya. Oleh karena itu sekarang dia membuat seruan resolusi 2026. Seruan resolusi 2026. Dia mendesak pemaksulan Gibran. Lah sekarang melipir ke Gibran. Ya, hingga ajakan aksi people power. Wah, mau makar dia ya. People power dengan cara damai. Dari mana people power dengan cara damai? Kita lihat aja nih, Rismon udah kehilangan akal juga ya. Nah, ini kita masuk. Pak Andi Arief, ya kader dari Partai Demokrat ya, menyatakan bahwa Pak SBY mempertimbangkan langkah hukum karena difitnah isu ijazah Jokowi. Nah lo, bagi Anda yang sering sebut-sebut bahwa ini ada Partai Biru, tepatnya Demokrat di balik sebut saja dalang tuduhan ijazah Jokowi itu palsu, hati-hati loh ya. SBY mempertimbangkan langkah hukum nih. Dikatakan di sini SBY merasa terganggu karena dikaitkan dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Pak Joko Widodo ya. Pak SBY, kata Andi Arief, mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya di isu ijazah palsu Jokowi ini ya. Dalam keterangannya, iya ini Rabu akhir tahun nih ya, Andi Arief mengaku bertemu dengan Pak SBY dan menyebut bahwa Pak SBY ini sama sekali tidak terlibat di isu ijazah Jokowi. Dan dirinya Pak SBY terganggu oleh hal itu ya. Jadi Pak SBY cukup terganggu dan tidak benar jika disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Mega dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Nah, katanya pihak Demokrat sudah tahu netizen mana saja atau akun-akun medsos mana saja yang anonim, siapa orangnya mereka sudah tahu,
Jika masih dilakukan, maka langkah hukum itu pasti akan diambil katanya. Kenapa nggak langsung aja Pak, biar tambah seru nih, ya kan? Oke, nah kita lihat itu tadi dari pihak Demokrat. Kita lihat dari pihak PDIP. Nah di sini di YouTube-nya Tribun Now Official ya, Tribun Now apa Tribun Wow? Oh Tribun Wow, ya. Jadi pihak Megawati katanya juga senada dengan Pak SBY mempertimbangkan jalur hukum seusai terseret kasus ijazah Jokowi. Ya, kenapa? Iya, karena di sini dikatakan bahwa Ibu Mega itu ada di belakang kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, ntar kita lihat nih. Menarik nih ya. Jadi katanya PDIP akan melakukan langkah hukum seperti halnya yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Karena ikut terseret-seret. Gitu ceritanya. Kita lihat nih satu nih ya. Sama juga nih ya. Intinya Ibu Mega akan ikuti jejak Pak SBY. Dia tidak terima dituding dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Katanya bakal tempuh jalur hukum. Nah, ini tambah rame, bagus deh, ya. Nah, jadi di sini biasalah disampaikan oleh juru bicaranya, yang aku juru bicara lah ya, Guntur Romli ya. Ia menyebut bahwa PDIP merasa dirugikan atas tuduhan bahwa Ibu Mega menjadi dalang kasus ijazah Jokowi. Ya. Mereka dalam hal ini PDIP ya, tengah membahas terkait langkah hukum. Karena kami juga mengalami nasib yang sama dalam hal ini, nasibnya dituduh lah gitu ya, menjadi dalang gitu ya. Kasus ijazah Pak Jokowi. Seru ini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya dari awal tahun 2025, tepatnya di bulan Mei dah. Di sekitar Mei, April Mei gitu ya. Itu ada pertemuan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan sepertinya dengan tim hukumnya ya. Di dalam pertemuan itu Egy Sujana menyebutkan bahwa Ibu Megawati melakukan sayembara 16M untuk membuktikan ijazah palsu Jokowi. Pernah saya bahas juga sih di beberapa konten saya yang lalu. Iya, di pertemuan itu ada videonya juga, dikatakan Ibu Megawati mengadakan sayembara berhadiah 16 miliar untuk membuktikan ijazah palsu Jokowi. Oleh karena itu sejak Mei ya PDIP bilang itu adalah 1 juta % fitnah. Bukan 100% lagi nih, 1 juta % fitnah. Nah, PDIP minta Egy Sujana klarifikasi soal yang tadi, tuduhan atau sebutan bahwa Ibu Megawati mengadakan sayembara berhadiah 16 miliar. Cuma mungkin karena minta klarifikasi tapi Egy Sujana tidak kunjung mengklarifikasi sampai sekarang, mungkin nih ya publik atau netizen menduga, oh Egy Sujana diminta klarifikasi tapi klarifikasi tidak kunjung keluar, PDIP tenang-tenang aja gitu ya. Jadi ada kecurigaan mungkin di luaran, jangan-jangan bener nih gitu ya. Nah tapi sekarang Megawati udah berang nih ya, bilang dia akan menempuh jalur hukum. Nah saya nggak tahu nih ya, dia akan menempuh jalur hukum kepada Egy Sujana ataukah orang-orang lain selain Egy Sujana yang menggoreng dari pernyataan Egy Sujana ini sehingga muncul suatu narasi seakan-akan PDIP atau Ibu Megawati tepatnya ada di belakang kasus ijazah palsu Jokowi. Nah ini akan jadi menarik ya, karena di satu sisi pengadilan sebentar lagi akan mengadili Roy Suryo dan kawan-kawan, dan kalau SBY dan Megawati menuntut atau melakukan gugatan hukum kepada pihak-pihak yang
sebut saja tanda kutip mencemarkan nama baik beliau, ini tambah seru. Kita nantikan saja kelanjutannya ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.